Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan di tengah situasi dunia yang tidak nyaman pada saat ini, kesehatan terutama tentu saja. Apapun kondisi kesehatan kita, tetapi alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk berjalan, untuk berusaha hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Tidak semua saudara-saudara kita seiman pada siang hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan salat Jumat, di mana salah satu agendanya adalah khutbah. Khutbah itu adalah tausiah. Tausiah itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk kita semuanya yang merasa terpanggil melaksanakan salat Jumat. Nah, dengan demikian, kalau kita hadir di sini, kemudian tidak begitu peduli terhadap khutbah, entah karena kita merasa capek, ngantuk, dan sebagainya dan sejenisnya, maka sebaiknya kita introspeksi. Jamaah rahimakumullah, introspeksi itu adalah satu-satunya atau awal dari kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengerahkan segala daya yang dimilikinya untuk menjalankan amanah beserta para sahabat-sahabat yang dulu hidup bersamanya, sehingga amanah itu sampai kepada kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, bagi seorang muslim, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang amat sangat penting. Bukan untuk menikmati dunia tentu saja, tapi disinilah kita punya kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Kenapa bekal itu dibutuhkan? Karena hidup itu tidak hanya di dunia ini. Hidup itu ada kelanjutannya. Kematian itu adalah gerbang dari kehidupan berikutnya. Kematian akan kita alami hanya selama kita di dunia ini. Setelah itu kita nggak akan mati lagi. Bukan berarti terus kemudian kita tidak berbuat apa-apa atau kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, karena itu marilah selama kita hidup di dunia ini kita berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah itu yang bersifat wajib, di mana kita dilarang untuk meninggalkannya, maupun perintah-perintah yang bersifat sunnah, di mana kita mendapatkan award plus kalau kita melaksanakannya. Jangan sampai kita berpikiran, toh kita tinggalkan tidak apa-apa. Sekali lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan yang bersifat sunnah. Jamaah rahimakumullah, nah selain itu, kita juga harus berusaha meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersifat haram, itu udah mutlak. Sudah nggak usah diskusi lagi. Kalau ada dari ulama, dari Rasulullah, ulama itu saja kan merefer kepada Rasulullah merefer kepada Al-Quran, itu dinyatakan haram, tinggalkan. Sudah nggak usah dipikir banyak-banyak. Dan tidak hanya itu, maka yang dinyatakan makruh oleh Rasulullah dan para ulama, itu juga berusaha mari kita tinggalkan hal-hal yang bersifat makruh. Jangan sampai kita berani mengambil resiko. Makruh itu toh berbuat tidak apa-apa. Kalau meninggalkan baru kita mendapatkan pahala. No. Jadi harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Yang wajib itu harus mutlak, udah nggak perlu tanda tanya lagi. Yang sunnah
itu juga sekuat tenaga, sedapat mungkin itu kita jalankan. Hanya pada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa menjalankan, itu terpaksa tidak kita lakukan. Itulah sunnah. Dan sebaliknya, yang haram itu harus sekuat tenaga, itu enggak ada pertanyaan lagi. Kecuali hal-hal yang barangkali itu menurut ajaran agama kita itu memang dalam kondisi sangat darurat, dalam kondisi di mana kita tidak mungkin hidup tanpa melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak banyak. Dan itu saya kira saya enggak yakin di antara yang hadir di sini itu pernah menghadapi hal-hal seperti itu. Semuanya normal-normal saja. Kalau toh pada akhirnya yang haram itu, kita bersentuhan jangan haram, itu bukan karena keterpaksaan, ya kita karena keteledoran kita. Dan yang makruh itu sekuat tenaga harus kita tinggalkan. Jamaah rahimahullah, akhir dari kehidupan dunia itu adalah kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang kejadian rutinitas. Memang seolah-olah menjadi rutin karena semuanya akan mati. Dan kita juga akan melihat kematian yang dialami oleh saudara kita, oleh kenalan kita, dan sebagainya. Kematian itu adalah sebagai peringatan bagi kita semuanya, bahwa ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan setelah kematian itu. Kita pada akhirnya akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian suatu kepastian. Tapi adalah ada peringatan. Tidak ada makhluk bernyawa yang tidak mati. Kapan kita mati? Itu rahasia langit. Masing-masing yang hadir di sini termasuk khatib sudah punya alokasi waktu masing-masing. Dan kematian itu tidak butuh penyebab. Sekarang virus banyak, ada kematian, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak kena virus, apakah matinya belakangan dibanding yang kena virus? Tidak. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang sehat pun enggak kena virus bisa juga mati lebih dulu. Itu adalah pemenang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesuatu yang pasti dan kita tidak bisa tawar-menawar tentang kapan kita itu akan mati, maka yang penting bagi kita semuanya adalah mempersiapkan diri bekal untuk bertanggung jawab setelah kematian itu sampai pada diri kita masing-masing. Dan bekal itu akan dievaluasi oleh Zat yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian bekal tersebut itu pada akhirnya bisa menghantarkan kita kepada kehidupan yang berbahagia fi jannah, atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita pada akhirnya bisa mendapatkan bekal yang membahagiakan dan diawali oleh akhir kehidupan yang juga membahagiakan, happy ending kehidupan kita itu, yang kemudian dikenal sebagai husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kepada kita semuanya, kita memang tidak perlu takut dengan adanya virus, tetapi kita harus takut terhadap pertanggungjawaban kehidupan itu. Aqulu qouli hada, astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya dari hadis Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kullu ummatin yadkhulunal jannah ila man aba. Qala ya Rasulullah wa man aba. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang artinya setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, apakah ada di antara umatmu yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku, mentaati Rasulullah, artinya juga mentaati Allah, itu pasti. Itu akan masuk surga. Dan siapa yang enggan, siapa yang menyalahi ajaran Rasulullah,
maka itulah termasuk kelompok-kelompok yang enggan. Jamaah rahimakumullah, mari kita referensikan, kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita ini termasuk selalu harus ada kekhawatiran. Evaluasi itu pada dasarnya kan ada kekhawatiran kalau kita tidak masuk kepada kriteria di mana kita termasuk yang taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita akan dikelompokkan atau digolongkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis tadi, itu adalah kelompok-kelompok yang enggan. Sudah dikasih kesempatan masuk surga, tapi kita enggan memasukinya karena kita tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali dengan demikian, maka taat itu adalah sesuatu yang pada akhirnya itu tanpa reserve. Apapun yang diperintahkan Allah lewat Rasulnya, taat. Apapun yang diperintahkan untuk mendengarkan, ya taat. Itulah saya kira modal utama kita menghadapi situasi yang entah kapan ketidakpastian ini itu akan berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita agar selalu berada di jalan yang diridhoinya, dan semoga kita semuanya selamat untuk kembali kepadanya melalui periode atau melalui jalan husnul khatimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan ini segalanya akan berikan kebaikan kepada kita semuanya, ketentraman kepada kita dan negara kita dan masyarakat bangsa Indonesia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.